Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses termodinamika. Ini ada soal, sejumlah gas ideal monoatomik berada dalam tabung kondisi awal gas memiliki tekanan P1, volume V1 dan suhu T1. Gas kemudian melakukan ekspansi adiabatik sehingga memiliki tekanan P2, volume V2 dan suhu T2. Kemudian gas berekspansi lagi secara isobarik sehingga volume menjadi V3 dan suhu T3. Bila T1 sama dengan T3 dan V3 itu sama dengan 4 kali V1, maka hitunglah perbandingan P1 dengan P2. Ya, terus kemudian yang kedua perbandingan V1 dengan V2. Yang ketiga adalah usaha gas dari titik 1 ke 2 untuk P1 senilai ini, V2 senilai itu. Nah, perhatikan grafiknya kalau digambar seperti ini ya. Ini diagram tekanan melawan volume. Jadi awal gasnya itu memiliki tekanan P1, suhu T1, kemudian berproses ekspansi adiabatis ke titik 2. Nah, ini kondisinya volumenya V2, tekanannya adalah P2, kemudian melakukan proses isobarik sehingga nanti volumenya V3, sedangkan tekanannya ini tetap P2 ya karena isobarik, sedangkan suhunya adalah T3. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama, perbandingan P1 dan P2. Nah, perhatikan proses dari titik 2 ke 3 ini adalah proses isobarik, tekanannya tetap ya, maka akan berlaku bahwa V per T itu konstan. Jadi V2 per T2 di titik 2 itu harus sama dengan V3 per T3 di kondisi akhir titik 3. Nah, atau boleh saya tulis persamaan ini menjadi V2 sama dengan V3 kali T2 per T3. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, terus kemudian proses dari satu ke 2 ini adalah proses adiabatik. Sehingga akan berlaku bahwa PV pangkat gamma itu konstan. Gamma itu adalah konstanta Laplace perbandingan CP/CV. CP itu kalor jenis gas pada tekanan tetap atau kalor molar gas pada tekanan tetap, sedangkan CV itu adalah kalor molar gas pada volume tetap. Nah, untuk proses dari titik 1 ke 2 ini akan berlaku bahwa P1 V1 pangkat gamma itu sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, V2 itu tadi kan sudah ketahuan ya, persamaan 1 tadi. V2 itu adalah V3 kali T2 per T3. Nah, sekarang persamaan 1 ini saya substitusikan ke persamaan yang ketiga. Jadi V2 di sini saya ganti dengan V3 T2 per T3. Nah, ini sudah saya ganti ya. Jadi ini masuk ke sini. Nah, akhirnya dapat P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikalikan dalam kurung V3 T2 per T3 pangkat gamma. Nah, sekarang perhatikan dalam soal ini, ternyata V3 itu kan 4 kali V1. Ini saya ganti, V3 itu adalah 4 kali V1. Nah, saya ganti seperti itu, dan ini bisa saya sederhanakan persamaannya. Yang ruas kanan, ini kan 4 pangkat gamma, bisa dikeluarkan V1 pangkat gamma, terus kemudian T2 per T3 pangkat gamma. Boleh ditulis seperti ini kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan, V1 pangkat gamma, itu ruas kiri dan ruas kanan ini bisa dicoret ya. Ini dicoret, sehingga hasilnya adalah nanti P1 itu sama dengan P2 kali 4 pangkat gamma dikalikan T2 per T3 pangkat gamma. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, kita tahu bahwa persamaan gas ideal itu PV adalah sama dengan nRT. N itu mol gas, R itu konstanta gas universal. Nah, sehingga V-nya bisa ditulis nRT per P. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kelima. Nah, persamaan 5 ini saya masukkan ke persamaan yang kedua. Ini ya, saya masukkan ke sini. Jadi nanti V-nya ini saya ganti dengan nRT per P. Nah, ini saya ganti nRT per P. Nah, ini sama dengan konstan. Nah, akhirnya ini bisa disederhanakan menjadi P kali nR pangkat gamma, T per P pangkat gamma sama dengan konstan. Nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang saya pindahkan ke sini persamaan yang terakhir tadi. P nR pangkat gamma, T per P pangkat gamma sama dengan konstan. Ini bisa ditulis P dikalikan T per P pangkat gamma. Nah, ini nR pangkat gammanya saya pindahkan ke ruas kanan. Nah, nR itu konstan ya, pangkat gamma juga konstan, sehingga konstanta dibagi konstanta, ini konstanta baru. Jadi kalau begitu dapatnya adalah P pangkat
1 min gamma dikali T pangkat gamma itu adalah konstan. Ya, dari persamaan yang atas ini. Nah, sekarang mari perhatikan. Kita lihat proses dari titik 1 ke titik 2 adalah proses adiabatik. Sehingga akan berlaku dengan menggunakan persamaan ini ya. Dengan menggunakan persamaan ini akan berlaku P1 pangkat 1 min gamma T1 pangkat gamma itu sama dengan P2 pangkat 1 min gamma kali T2 pangkat gamma. Nah, akhirnya kita dapatkan P1 pangkat 1 min gamma. Nah, T1 ini saya ganti dengan T3. Karena T1 sama dengan T3 kan. Saya ganti dengan T3. Nah, ini T3 pangkat gamma sama dengan P2 pangkat 1 min gamma T2 pangkat gamma. Nah, akhirnya ini bisa disederhanakan menjadi P1 per P2 pangkat 1 min gamma. Ini pindah ruas ya, P2-nya ke ruas kiri. Nah, ruas kanannya T2 per T3 pangkat gamma. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kelima. Nah, persamaan 4 tadi kan seperti ini ya. Sudah kita peroleh persamaan 4 seperti ini. P1 sama dengan P2 kali 4 pangkat gamma T2 per T3 pangkat gamma. Gitu ya tadi ya, persamaan yang keempat. Sekarang saya substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4. Nah, saya masukkan. Lihat di sini. T2 per T3 pangkat gamma, saya masukkan ini. P1 per P2 pangkat 1 min gamma. Nah, ini saya masukkan. Akhirnya ini dapatnya adalah seperti ini. Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa P1 per P2 ini bisa ditulis sama dengan P pangkat gamma dikalikan P1 per P2. Ini masih dikalikan P1 per P2 pangkat min gamma. Ini saya bisa ya. Jadi ini persamaan ini bisa menjadi seperti itu. Gitu ya. Oke, P1 per P2-nya sudah ketemu seperti ini. P1 per P2 ruas kiri dengan P1 per P2 ruas kanan. Ini kita bisa coret. Ini kan bisa dicoret. Nah, kalau dicoret hasilnya adalah 1 sama dengan 4 pangkat gamma dikalikan P1 per P2 pangkat min gamma. Atau ini boleh saya tulis P1 per P2 pangkat gamma, ini pindah ruas ya. Saya pindah ruas kiri, pangkatnya jadi positif ini. Sama dengan 4 pangkat gamma. Nah, sehingga nanti, karena ini pangkatnya sama, itu berarti P1 per P2 sama dengan 4. Atau boleh ditulis P1 dibanding P2 itu adalah 4 dibanding 1. Nah, kita jawab pertanyaan yang B sekarang. Perbandingan V1 dan V2 berapa ini? Kita tahu tadi bahwa perbandingan P1 dengan P2 itu 4 banding 1. Atau P2 bisa saya tulis 1/4 P1. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan. Proses dari titik 1 ke 2 itu adalah proses adiabatik. Nah, ini persamaan 3 tadi ya. Masih ingat ya. P1, V1 pangkat gamma itu sama dengan P2, V2 pangkat gamma. Nah, sekarang P2 itu mau saya masukkan sini, P2-nya. Jadi kalau saya masukkan nanti jadinya P1 kali V1 pangkat gamma itu 1/4 kali P1. Nah, ini P2-nya saya ganti 1/4 P1, V2 pangkat gamma. Nah, P1-nya ini bisa saya coret ini ya. P1 ruas kiri dengan ruas kanan, ini bisa saya coret. Kalau saya coret dan ini V2 saya pindahkan ke ruas ke ruas kiri ya. V2 saya pindahkan ke ruas kiri, jadinya V1 pangkat gamma per V2 pangkat gamma itu sama dengan 1/4. Nah, ruas kiri ini sama aja dengan ditulis V1 per V2 pangkat gamma. Nah, itu sama dengan 1/4. Nah, artinya ini sama aja dengan V1 per V2 sama dengan 1/4 pangkat 1/4 gamma gitu. Nah, perhatikan untuk gas ideal monoatomik itu kan kapasitas kalor molar gas pada volume tetap 3R/2. CP-nya adalah CV plus R. Nah, kalau ditambahi R hasilnya 5R/2. Nah, konstanta Laplace itu perbandingan CP dengan CV. Jadi ini kalau saya bandingkan kan hasilnya 5/3 ya. Jadi untuk gas ideal monoatomik gamanya 5/3. Nah, akhirnya saya bisa masukkan sini. Ini kan 1/4 gamma. Nah, karena ini gamanya 5/3 itu berarti dibalik. Ini 1/4-nya pangkat 3/5. Atau boleh ditulis 4 pangkat min 3/5. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 0,44. Jadi perbandingan V1 dengan V2 adalah 0,44. Jadi pertanyaan B sudah terjawab.
Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan C, usaha gas dari titik 1 ke 2 untuk P1 yang sudah diketahui dan V1 diketahui dalam soal. Proses dari titik 1 ke 2 adalah proses adiabatik, sehingga usaha dari titik 1 ke 2 itu bisa dirumuskan 1/1 min gamma dikalikan P2 kali V2 min P1 kali V1. Nah, ingat dalam soal tadi, dalam pertanyaan A dan B tadi kan sudah kejawab gitu ya. Perbandingan V1, V2 itu 0,44 atau V2-nya saya tulis V1 per 0,44. Nah, sedangkan P2-nya tadi kan 1/4 P1. Nah, sekarang saya substitusi ke sini. P2-nya saya ganti 1/4 P1. Sedangkan V2-nya saya ganti V1 per 0,44 dikurangi P1 kali V1. Nah, ini P1, V1-nya itu bisa saya keluarkan. Nah, seperti ini ya saya keluarkan. Jadi ini tinggal seperti ini bilangannya yang sebelah kanan ini. Ini bisa dihitung. Nah, kalau Anda hitung dengan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,645 P1 kali V1. Jadi hasil yang bilangan yang ini ya, kalau kita hitung dengan kalkulator hasilnya ini 0,645. Nah, padahal kita tahu P1 V1-nya sudah ada di situ. Kita tinggal masukkan P1-nya dimasukkan 2 kali 10 pangkat 5, sedangkan V1-nya dimasukkan 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 387 Joule. Nah, inilah usaha gas untuk proses adiabatik dari titik 1 ke titik 2. It's very easy problem.